Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Dia telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Selasa 11 Januari tahun 2022. Kita percaya seperti Dia sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga sangat yakin bahwa Dia pasti memberkati kita, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita lebih jauh hari ini, marilah kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam hidup kita, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari kitab 2 Tawarikh. Doa saya, kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, serta mengalami perubahan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Baiklah, kita akan membaca kitab 2 Tawarikh, pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Dan judul perenungan kita hari ini, hidup yang menjadi baitnya. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Judul perikop dari pasal ini, Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Bacaan kita hari ini berisikan cerita saat Raja Salomo mulai membangun bait Allah. Sebab saat itu bait Allah adalah berupa sebuah bangunan dan harus dibangun dengan megah dan dari bahan yang terbaik untuk memuliakan Allah. Saat ini bait Allah bukanlah lagi berupa sebuah bangunan fisik saja, tetapi berupa sebuah bangunan rohani. Memang benar, secara bangunan saat ini ada gedung gereja. Tetapi bait Allah yang sejati bukanlah gedung gereja di mana kita beribadah bersama dengan saudara seiman lainnya. Bait Allah yang sejati adalah diri kita sendiri, seperti yang dinyatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Sebagai bait Allah, maka kerohanian kita harus dibangun semegah mungkin untuk memuliakan Allah. Bukan dibangun dengan batu bata, emas, perak atau benda-benda berharga lainnya, tetapi dibangun di atas dasar yang teguh dan kokoh, yaitu di dalam Yesus Kristus sendiri. Sebab dialah satu-satunya dasar yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Untuk bisa membangun bait Allah rohani yang memuliakan namanya, maka kita harus juga senantiasa melekat kepada Kristus sebagai sumber kekuatan sejati kita, sehingga kita beroleh nutrisi yang terbaik bagi perkembangan pembangunan tubuh Kristus sebagai bait Allah yang sejati. Sebagai manusia Kristus, tentunya setiap orang percaya haruslah senantiasa hidup kudus. Sebab sebagai bait Allah, kekudusan itu sangatlah penting bagi kehidupan orang percaya. Bait Allah identik dengan kehadiran Allah. Itu sebabnya ada ruang Maha Kudus di mana Allah hadir secara pribadi. Orang percaya harus hidup kudus supaya hadirat Allah benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Jika kehidupan kita tidak kudus, cemar dan penuh dengan dosa, maka kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita disadarkan dan diingatkan bahwa sebagai orang percaya, saudara dan saya adalah bait rohani bagi Allah. Dan sebagai bait rohani bagi Allah, saudara dan saya haruslah benar-benar menjaga kekudusan, sehingga Allah senantiasa hadir dan menyatakan pribadinya dalam hidup kita, membimbing kehidupan kerohanian kita semakin serupa dan segambar dengannya, dan kita senantiasa memuliakan namanya. Camkanlah pernyataan ini. Orang percaya adalah bait Allah yang dibangun di atas Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan dan menyadarkan kita bagaimana kita harus memperlakukan hidup kita, termasuk tubuh kita. Karena ternyata hidup kita dan tubuh kita adalah bait Allah, di mana Allah berdiam dan akan menyatakan kuasa pribadinya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadilah menjadi baitnya, di mana Allah akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kirimu dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan, saudara yang masih sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah saudara. Dan bagi saudara memiliki beban-beban berat yang sangat pribadi, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan saudara memikul sebuah tanggung jawab persoalan di luar batas kemampuanmu. Semuanya itu di dalam kemampuanmu.
Karena itu serahkan dan mintalah kekuatan daripada Tuhan. Maka jalan keluar yang terbaik akan diberikannya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.